أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم والنشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dan terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan, ketunduk-patuhan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqidatul Awam, baris yang ke-11. Arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala anbiya, Allah mengutuslah para nabi-nabi. Jadi wajib kita mengimani dan meyakini bahwa ada di antara hamba Allah itu yang bermakam nabi dan bermakam rasul. Apa arti nabi? Kalau bahasa nabiun, artinya orang yang memberikan kabar, asal makna. Rasulun, arti rasul adalah utusan. Nabiullah, artinya orang yang memberi kabar dari Allah. Rasulullah, orang yang diutus Allah, itu asal makna. Apa arti rasul secara istilah ahli tauhid? Yang pertama, bahwa rasul itu adalah manusia. Jadi tidak ada nabi dan rasul itu malaikat, tidak ada jin dan tidak ada juga binatang. Rasul itu adalah manusia, keturunan Nabi Adam. Yang kedua, bahwa nabi dan rasul itu adalah laki-laki. Jadi tidak ada mereka nabi dan rasul itu perempuan. Ada perempuan. Kalau wali boleh perempuan, boleh laki-laki. Yang ketiga, yang diwahyukan kepada mereka itu dengan syariat. Yang keempat, mereka diperintahkan menyampaikan syariat itu kepada manusia. Itu rasul. Bilanya nabi mereka diberi wahyu
untuk mereka mengamalkannya, tidak menyampaikan. Jadi kalau Nabi ini kada bisa murid, kada menyampaikan. Kalau Rasul, nah mereka diwahyukan dengan syariat dan mereka diperintah menyampaikan. Rasul. Apa syarat seseorang itu menjadi nabi dan rasul? Yang pertama, mereka itu bersifat sempurna. Yang kedua, mereka itu mustahil bersifat kekurangan. Itu secara kesimpulan. Yang pertama, bahwa mereka para rasul itu bersifat sempurna dari segala hal. Yang pertama, bahwa mereka nabi dan rasul itu adalah pada masanya, pada zamannya, merekalah yang paling sempurna akalnya. Ya kan, akalnya, kecerdasannya itu paling sempurna. Yang kedua, bahwa mereka itu sepaling sempurna pengetahuannya, ilmunya. Kada ada nabi yang jahil, ya kan? Kada ada nabi yang bodoh. Dan ilmu mereka ini langsung dari Allah. Yang ketiga, mereka para nabi itu adalah sempurna penciptaan. Jadi seluruh nabi dan rasul itu seluruhnya bungas, kada ada bungasnya. Fisiknya yang paling bungas. Seluruh nabi-nabi itu bungas, kada ada bungasnya. Cuma Nabi ini bungas keberadaan sudah. Yang paling bungas itu Nabi Yusuf. Ya kan, Nabi Yusuf yang paling bungas. Tetapi dengan Nabi Muhammad tetap bungas Nabi Muhammad. Bungas suaranya, seluruh Nabi dan Rasul itu seluruhnya bersuara merdu. Yang paling merdunya lagi itu adalah Nabi Daud. Tapi Nabi Daud dan Nabi Muhammad lebih merdu Nabi Muhammad lagi. Fisiknya, kekuatannya itu mereka seluruhnya kuat-kuat, jasad mereka itu kekuatannya. Di antara nabi-nabi itu yang kuat Nabi Musa. Ya kan, Nabi Musa itu kuat, tetapi dengan Nabi Muhammad lebih kuat Nabi Muhammad lagi. Jadi Muhammadnya sempurna lagi. Yang kelima, bahwa mereka itu sempurna akhlaknya. Seluruh nabi dan rasul itu berakhlak mulia dari awal penciptaan. Jadi akhlak mereka ini tabiat. Kalau kita akhlak mulia ini harus belajar, harus dilatih, harus dibiasakan. Kalau mereka itu memang dari kecil sudah berakhlak mulia, itu dijadikan Allah tabiat mereka. Seluruh nabi rasul itu berakhlak mulia, tetapi yang paling mulianya akhlaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa mereka para nabi dan rasul itu adalah suci dari kekurangan.
Yang pertama, kekurangan dari pihak keturunan abah mama. Kadada nabi, jadi seluruh nabi dan rasul itu berketurunan yang mulia. Abahnya mulia, mamanya mulia. Kalau nabi itu lahir dari seorang penzina, menghadap-hadap. Dan tidak ada nabi itu lahir dari orang kafir, berada. Nabi kita, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, sampai kepada Adnan, sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim. Ya kan, Nabi Ibrahim ayah Sidin itu Tarikh, bukan Azar. Ya kan, Azar itu kafir. Itu kata ulama tauhid, itu bukan abah, itu paman. Nang kafir itu paman. Adapun abah Sidin Tarikh. Tarikh ngaranna. Dan itu iman. Nah, sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Adam, itu seluruh keturunan Nabi Muhammad itu seluruhnya orang beriman kepada Allah, kadada nang ya kan, menyekutukan Allah, kadada nang kafir. Kata Nabi, aku berpindahlah nurku, ya kan, nang membawa roh, nang membawa nur Nabi Muhammad lah. Mulai Nabi Adam sampai kepada Abdullah adalah orang yang suci, berpindah dari sulbi yang suci kepada rahim yang suci. Arti suci itu keiman, karena kafir itu ke innamal musyriku najasun, kemusyrikan itu adalah najis. Ya kan, beda pendapat Wahabi. Wahabi ditanya, di mana abah Nabi? Di neraka. Di mana mama Nabi? Di neraka. Wahabi ya, mama Nabi, abah Nabi dipadakannya ke neraka. Kenapa? Karena mereka berpendapat abah mama Nabi kafir. Ada. Arti suci itu beriman. Ada bikin nabi-nabi itu ada abahnya nang kafir. Ya kan, kadang-kadang hasil zina, sabda Nabi, tidaklah berpindah nurku itu kecuali dari apa bahasanya tuh, sipah, bahasanya kata-katanya tuh sipah. Tidaklah lahir aku daripada sipah. Arti sipah itu perbuatan zina, dari hasil zina. Jadi mulai zaman Nabi Adam, sampai kepada Abdullah, itu hasil nikah nang sah, lengkap rukun syaratnya. Yang kedua, sucilah mereka para nabi itu daripada kerasnya hati. Mereka itu seluruhnya hati mereka itu bersifat kasih sayang, bersifat lembut. Yang ketiga, sucilah mereka para nabi daripada kecelaan yang mengubah penciptaan. Jadi tidak ada mereka para nabi itu yang berpenyakit besar, ya seperti juzam. Bahasa kita lepra kan? Lepra. Ada lagi kalau ini ada jauh ini
apa bahasanya teh? Apa ngarannya? Yang disuntik itu apa? Karena anak itu disuntik aja diimunisasi, divaksin. Ada lagi itu bahari kalau penyakit lepra juzam, lepra, ada kusta, ada baras, campak udum. Yang keempat, sucilah mereka para nabi, terpeliharalah mereka para nabi itu daripada tidak bersifat muru, sifat pemalu, kada bersifat pemalu, seperti umpama makan di jalan. Kada mau tuh jaga ibarat nabi itu kada mau duduk di warung makan, kada mau. Kenapa sifat pemurah kurang, sifat pemuruah kurang. Kemudian yang kelima, bersihlah mereka para nabi itu dari usaha-usaha yang hina walaupun halal aja, seperti menjadi tukang buang darah, ya kan, tukang sungu. Kada ada nabi pekerjaan yang hina walaupun halal aja. Jadi para nabi itu mereka pun berusaha bekerja juga, ya kan? Nabi Adam bahuma sedikit makabur, Nabi Daud, Nabi Musa menggembala kambing, Nabi Daud membuat baju besi. Ada riwayat Nabi Daud itu membuat bakul, ya kan, itu menjual sering karena mengambil gaji dari kerajaan, usaha. Nabi kita berdagang, ya kan, mengambil opak, mengembala kambing, pengemis. Nah, ada Nabi jadi pengemis, ya kan, itu hina itu. Yang keenam, bahwa mereka itu terpeliharalah daripada segala dosa dan kemaksiatan. Disebut mereka itu maksum. Terpelihara mereka para nabi dan rasul itu dari segala dosa dan kemaksiatan zahir dan batinnya sebelum diutus menjadi rasul atau sesudahnya. Jadi bersih benar. Jadi kada boleh kita menisbahkan dosa kepada nabi dan rasul. Allah melarang Nabi Adam, la taqrabu hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, janganlah engkau mendekati pohon ini. Ternyata oleh Nabi Adam bukan didekati, buahnya dimakan saja. Lebih daripada dekat lagi kalau pada bapak anak aja jangan. Ini malah buahnya dimakan saja. Berdosakah? Ada dosa itu. Itu bukan larangan haram, larangan kasarah, larangan ujian mana kita. Ya, ini memang kehendak Allah juga, ketentuan Allah. Tidak ada kita ini ada. Padahal Allah hikmahnya menciptakan Nabi Adam ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru, manusia yang menjadi khalifah di bumi. Ya kan, itu memang bumi ini seakan kita. Nabi Adamnya di surga,
jadi memadahkan Nabi Adam berdosa kan, apalagi sampai memamai Nabi Adam. Nabi Adam nih pungul banget aja kan, apa jadi makan buhul habis kita di dunia sini uyuh benar. Ada boleh terpelihara mereka itu dari segala dosa, sengaja ataupun dipaksa mereka bersih. Adapun wali, apalagi orang alim benar aja, ya kan? Orang alim juga manusia, bisa berdosa sih dia, ya kan? Bisa salah juga sih dia. Wali bisa berdosa, bisa mengerja dosa, tetapi bedanya mereka para nabi, para wali ini mereka mengerja bila sudah makam derajat mereka kepada nabi, makam wali, andai mereka berbuat dosa, maka mereka itu cepat taubatnya. Ya kan beda loh kita enggak. Kita ini bisa melambatkan lawan taubat. Bahkan bisa dapat taubat. Berapa jumlah nabi dan rasul? Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi 124.000 nabi. Banyak benar ya kan? 124.000 nabi. Kemudian di antara nabi itu ada yang dua makamnya selain nabi bertambah rasul. Jadi kalau nabi belum tentu rasul, bilanya rasul pasti nabi. Yang menjadi nabi rasul dua nih jabatan, 313. 124.000 nabi sama dengan 124.000 sahabat waktu Nabi meninggal dunia. Waktu Nabi itu wafat, itu Nabi meninggalkan 124.000 sahabat. Nah ya kan, kemudian diteruskan 124.000 sahabat ini meninggal, nah digantikan wali setiap masa zaman, kada mau kurang setiap harinya itu wali 124.000 wali. Kemudian 313 ini nabi dan rasul. Ya kan, hati rasul tadi Sidin menyampaikan enggak? Menyampaikan 313 ini sama dengan jumlah sahabat Nabi Ashabul Badar. Waktu Nabi berperang di waktu perang Badar 17 Ramadan puasaan, kurang puasaan 17 Ramadan kejadiannya, berperang melawan 1.000 orang kafir. Jadi satu orang beriman itu melawan 3, menang. Apa Allah tolonglah mereka itu dengan Allah turunkan dengan malaikat 40 malaikat menolongi orang kafir memanah, harusnya karena jadi kadang-kadang malaikat yang meleyong akan lawan panah itu, lawan tombak itu. Ini orang beriman memanah, harusnya kadang-kadang ya angadakan aja malaikat yang menganakan manang itu waktu itu keramat sahabat berperang ditolongi malaikat. Ashabul Badar ada ya Kak, Ashabul Badar itu nama Ashabul Badar. Jadi siapa ada nama Ashabul Badar itu di rumah, nah ya Kak, dengan keberkahan mereka, keramat mereka itu, nah insya Allah rumah kita diamankan. Ada juga
313 rasul itu, nah itu jarang ya kan kita ada tahu kalau nama 313 rasul itu ada. Itu sama tak bilanya ada di rumah ya juga dengan mukjizat mereka, ada nama mereka itu di rumah kita atau kita di dalam perjalanan kita bawa, insya Allah diselamatkan juga tak? Ya kan? Ada tak? Karena kita cari 313 rasul namanya. Kemudian di antara 313 rasul ini ada yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, wajib kita mengetahuinya. 25 rasul. Kemudian di antara 25 rasul ini ada lagi 5 ulul azmi. Nabi, Rasul, ulul azmi. Nabi ulul azmi ini 5. Nabi yang paling tingginya Nabi Muhammad, di bawah Nabi Muhammad Nabi Ibrahim, di bawah Nabi Ibrahim Nabi Musa, di bawah Nabi Musa Nabi Isa, di bawah Nabi Isa Nabi Nuh. Jadi ada salawat ulul azmi. Itu kata Imam Abu Sulaiman Al-Jazuli yang mengatakan dalail. Asalnya di hari Rabu, artinya salawat ulul azmi di hari Rabu ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Adam wa Sayyidina Nuhin wa Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Musa wa Sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin al-mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Siapa membacanya 3 kali maka meimbangi membaca salawat dalail. Salawat dalail mahatakan salawat dalail. Salawat dalailnya tetap dibaca. Salawat ulul azmi itu banyak yang baca. Ya kan bisa kalau lah, yang sedikit itu bisa kalau. Buat kita baca Al-Quran sahatam, salawat membaca qul huwallah 3 kali sahatam juga lah. Ya kan? Nah, kemudian dari seluruh nabi dan rasul itu satu imamnya, pemimpinnya, yang paling afdolnya, jenderalnya, presidennya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Nabi kita ini menjadi sepaling mulia umat, sepaling istimewa, sepaling afdal. Kenapa? Karena bisi Nabi yang paling utamanya, yang paling afdalnya. Arsala anbiya zawi fawqanah bisidqi wa tablighi wal amanah. Allah mengutuslah nabi-nabi yang sifat mereka itu yang pertama zawi fawqanah, cerdas, yang kedua bisidqi, benar, yang ketiga tabligh, menyampaikan, dan yang keempat amanah. Baris yang ke-12, wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Dan haruslah pada hak mereka itu para nabi dan rasul bersifat manusia,
dengan ketiadaan mengurangi martabat mereka yang tinggi, kahafifil maradi, seperti sakit yang ringan. Jadi para nabi itu ada memiliki sifat wajib, yaitu ya kan, sifat wajib apa bagi nabi dan rasul? Ya kan, sifat nabi itu wajib sempurna, mustahil kekurangan, itu secara kesimpulan. Adapun secara rincinya, sekurang-kurangnya kita mengenal mereka itu para nabi, bahwa mereka itu bersifat wajib 4: cerdas, benar, menyampaikan amanah. Kemudian mustahil bagi mereka itu lawannya, bodoh, dusta, menyembunyikan, dan khianat, itu mustahil. Nah, kemudian ada sifat harus, ya kan? Wajib 4, mustahil 4, harus 1. Harus bagi mereka itu bersifat manusia. Jadi mereka itu, para nabi itu manusia, maka mereka itu bersifat manusia. Tetapi sifat manusia yang kadang mengurangi martabat mereka yang tinggi. Ya kan, manusia bisa makan, minum. Nabi Rasul makan minum, manusia kawin, Nabi Rasul kawin, manusia ya maka ada kawin, ada nikah, ya kan? Makan minum, manusia makan minum, mereka pun makan minum, tapi kadang mereka makan minum yang haram atau kebanyakan, keganjangan, ada. Manusia bisa tidur, mereka pun bisa tidur, tetapi tidur mereka itu hanya mata, tidak hati. Kalau kita kan hati-hatinya. Jadi hati mereka itu walaupun tidur, hati mereka tetap ingat kepada Allah. Para nabi itu kadang-kadang lupa Allah. Manusia bisa garing, mereka pun bisa garing juga, tapi kada ada penyakit nang garing nang besar tadi, seperti campak tadi, ya kan, seperti kusta, dan itu. Termasuk manusia itu ada yang menjadi budak. Ada manusia, nabi dan rasul itu yang menjadi budak. Budak itu biasa orangnya hitam, ya kan, dijual beli. Ada Luqman Al-Hakim, beliau itu adalah seorang wali Allah Ta'ala. Ya kan, di antara karamat beliau sampai-sampai ada surah Luqman Al-Hakim. Ya kan, di antara karamat Luqman Al-Hakim ini beliau diberikan kata-kata hikmah. Itu karamat Sidin. Tapi Sidin bukan nabi. Kenapa? Karena beliau ini berkulit hitam. Ya kan, orang hitam. Dan asalnya budak. Baris yang ke-13, ismatuhum kasairil malaikah. Mereka para nabi itu adalah terpelihara seperti para malaikat. Malaikat terpelihara dari segala dosa maksiat, maka para nabi dan rasul itu pun terpelihara dari segala dosa maksiat. Wajibatun wa fadalul malaikah. Dan wajib kita etikatkan mereka itu para nabi itu melebihilah daripada malaikat. Jadi kedudukan makam para nabi dan rasul ini di sisi Allah itu lebih utama melebihi malaikat. Jadi kalau hendak urutan martabat nih, yang pertama Allah Ta'ala, di bawah Allah Ta'ala Nabi Muhammad, di bawah Nabi Muhammad Nabi Ulul Azmi, di bawah Nabi Ulul Azmi 25 Rasul, di bawah 25 Rasul 313, di bawah 313 124.000 Nabi. Nah, di bawah Nabi ini malaikat.
kedudukannya. Malaikat Jibril yang nomor 1 utamanya, kemudian malaikat yang 10 yang lainnya, kemudian malaikat-malaikat yang lain. Nah, di bawah malaikat ini adalah sahabat-sahabat. Nah, di bawah sahabat wali-wali. Di bawah wali syuhada, orang mati syahid berperang. Di bawah syuhada orang alim. Di bawah orang alim ahli ibadah. Di bawah orang ahli ibadah orang awam. Orang awam itu ya kita ini paling bawah. Cuma ada lagi di bawah alam, di bawah awam ini jahil. Jahil, orang itu imannya cuma berilmu kada, tak ibadah kada. Jahil. Semoga kita mendapat barakah dan syafaat dari mereka seluruh Nabi dan Rasul. Semoga Allah meridai, merahmati, mencintai kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah. Ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.